Ya, Anda sudah bergabung kembali bersama kami di live event pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan sudah hadir bersama saya di sini Bapak Alimun Hanif. Beliau seorang pengamat politik Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dan hari ini memang pembukaan Muktamar sudah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi Pak Ali kita sudah tunjukkan bagaimana sambutan dari Pak Din selaku dari Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga dari Presiden Jokowi. Mungkin Bapak sempat menyaksikan juga tadi pagi kan sebenarnya itu sudah disampaikan. Dan banyak hal yang menarik sekali mengenai Muhammadiyah ini. Mungkin apa kira-kira poin-poin utama itu mungkin salah satunya bagaimana peranan Muhammadiyah dalam menjaga kemajuan bangsa, ikut beserta, dan juga bagaimana Muhammadiyah ini bisa berperan juga dalam selain memajukan itu menjaga nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Jokowi itu juga benar Pak. Apalagi mungkin poin utamanya? Terima kasih Mas Timothy. Saya kira ini penting untuk menjadi catatan bahwa muktamar kali ini menemukan momentum yang sangat baik ya di tengah pertama tantangan kebangsaan yang semakin kompleks dan tantangan Islam di dunia global yang belum pasti ke arah mana nih menata kembali aspirasi keislaman di dunia Islam. Nah saya kira Pak Jokowi dalam hal ini secara khusus memberi perhatian pada aspirasi Muhammadiyah dalam sambutannya. Itu saya kira menemukan momentum yang pas untuk terus mendorong Muhammadiyah. Pertama-tama adalah menjaga perannya sebagai semacam penjaga gawang kebangsaan selama ini. Dan itu harus kita apresiasi secara khusus. Yang kedua adalah bagaimana menempatkan Islam Indonesia yang terbukti mampu menjawab tantangan-tantangan modernitas kebangsaan, lalu kemudian membentuk negara modern yang demokratis. Itu terus-menerus diposisikan sebagai cara Islam tampil sebagai kekuatan civil society dalam proses negara bangsa. Dan itu terbukti Muhammadiyah mampu memainkan yang sangat genuine dan di saat yang sama Muhammadiyah pun mengalami banyak tantangan juga Pak. Kita tahu ada beberapa hal yang tentunya menjadi menantang bagi Muhammadiyah. Ini adalah organisasi agama tertua di Indonesia. Salah satu yang terbesar dan ukuran ini juga menuntut sesuatu mungkin birokrasi yang lebih kompleks dan lain-lain. Padahal peranan Muhammadiyah diinginkan oleh masyarakat Indonesia lebih besar lagi. Pendidikan, sosial, kesehatan, transformasi masyarakat di tingkat bawah dan seterusnya. Belakangan dia juga mempunyai semacam birokratisasi amal usaha di mana bisnis lalu kemudian ekonomi akar rumput dibangkitkan dengan perkumpulan yang sangat efektif mendorong kemajuan masyarakat di tingkat ekonomi tadi. Nah, itu saya kira saya semakin yakin jika kita mau jujur maka Muhammadiyah adalah satu dari sedikit organisasi massa Islam yang tampil sebagai civil society yang dalam bentuknya yang modern. Jadi meskipun dia muncul sebagai awal abad 20, tapi perkumpulannya terbukti memakai masih sangat relevan ya Pak. Sangat relevan. Dan disitulah sebenarnya himbauan atau semacam dorongan Bapak Presiden untuk Muhammadiyah agar semakin menempatkan diri sebagai sebuah organisasi yang mendorong pembangunan ekonomi umat. Ini penting semata-mata karena saat ini tantangan kita adalah luar biasa berat. Pertama-tama organisasi Islam yang kuat di misalnya Jawa Timur Nahdlatul Ulama, Jawa Tengah Nahdlatul Ulama, Yogyakarta Muhammadiyah, Sumatera Barat Muhammadiyah, lalu kemudian Kalimantan juga Muhammadiyah, itu belum berbanding lurus dengan angka atau peningkatan angka kemiskinan. Jadi di situ sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa peran Muhammadiyah sebagai civil society harus semakin definitif mendorong pembangunan ekonomi. Jadi dengan maraknya kehadiran Muhammadiyah di situ harusnya bisa menjadi platform untuk perbaikan itu kan. Balik kita akan membicarakan lebih jauh, tapi kita mau melihat dulu, kita ikuti perbincangan dari Makassar Pak, di mana Muktamar sedang berlangsung. Kita bergabung bersama Friska Clarissa yang berada di Makassar pada saat ini. Friska, apa acara yang berlangsung setelah dibuka tadi oleh Pak Din dan juga Pak Jokowi?
setelah acara tadi resmi dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan juga Presiden Joko Widodo, acara berikutnya adalah nanti ada pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tapi ada sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk suksesi ini, karena nanti dari 39 kemarin nama-nama yang telah disahkan dalam sidang tadwir akan dipilih lagi menjadi 13 orang untuk selanjutnya dikerucutkan dan dimusyawarahkan untuk mencapai 1 orang nama calon Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dan juga nanti malam hari akan dimulai laporan pertanggungjawaban dari pengurus PP Muhammadiyah periode 2010 hingga 2015. Tapi bicara soal muktamar ke-47 Muhammadiyah ini, saudara, bukan hanya semata-mata berbicara soal suksesi kepemimpinan salah satu organisasi Islam tertua dan juga terbesar di Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan Muhajir Effendi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah dan juga Latifah Iskandar, pengurus PP Aisyah. Selamat siang Bapak Ibu. Tadi kita melihat bahwa di pembukaan oleh Presiden Joko Widodo juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang ditekankan adalah bagaimana visi kebangsaan Muhammadiyah ke depan adalah juga salah satunya untuk bersaing bukan hanya di Indonesia, maju di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Artinya ada banyak capaian. Tapi apa target terdekat dari PP Muhammadiyah ini, Pak Muhajir? Muhammadiyah itu dibangun atas dasar 3 hal ya. Yang pertama, banyak sekali pengetahuan tentang Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai ideologi. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai praksis. Dan inilah yang 3 hal inilah yang nanti ke depan Muhammadiyah akan tetap dipelihara dan ditingkatkan dan dikembangkan. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai 1 abad lebih, dan insya Allah itu akan lestari sampai akhir zaman, karena ditopang oleh adanya banyak pengetahuan tentang Muhammadiyah, baik itu berupa buku secara ilmiah maupun yang lain. Dan kemudian Muhammadiyah sebagai ideologi yang diyakini banyak orang. Kemudian yang ketiga ada praksis, ada gerakan nyata berupa rumah sakit, sekolah, panti asuhan, bahkan sekarang juga sudah merambat kepada aksi-aksi sosial, kepedulian sosial yang lebih luas. Tadi Trisula Muhammadiyah pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan sosial yang menjadi tonggak Muhammadiyah hingga berdiri sampai saat ini. Ada banyak, ada lebih dari 4.000 lembaga pendidikan Muhammadiyah, belum lagi pesantren dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan kualitas, untuk meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan, kesehatan juga maupun kesejahteraan sosial? Karena banyak saja tentu tidak cukup ya Pak. Betul. Jadi Muhammadiyah itu dulu kan sebagai gerakan pelopor, mempelopori 3 Trisula itu. Tapi sekarang yang niru kan sudah banyak. Muhammadiyah kalau tidak ada pembaharuan, lompatan-lompatan ke depan, akan dikejar oleh yang semula meniru ini. Dan itulah yang sekarang menjadi problem yang harus dihadapi. Tantangan Muhammadiyah masa depan itu bagaimana melakukan tajdid gerakan. Jadi gerakan pembaruan ini harus diperbarui lagi untuk ke depan. Itu sesuai dengan hasil muktamar, tema muktamar tahun 2005 di Malang ya. Dan sekarang dilanjutkan tema itu sebagai gerakan pencerahan untuk Indonesia berkemajuan. Ini adalah kelanjutan dari tema muktamar tahun 2005 di Malang itu. 102 tahun bukan waktu yang sebentar. Begitu pula 100 tahun untuk Aisyah. Hingga usia 1 abad ini, Bu, apa yang sudah dicapai oleh Aisyah? Sering kita menyebut bahwa Aisyah lahir dalam kondisi pada saat itu terima kasih. Masyarakat yang terbelenggu oleh paham keagamaan dan struktur sosial. Dan kita tahu usia 1 abad itu bukan usia yang pendek, sangat panjang. Dan alhamdulillah sudah terbukti. Dan ini kita katakan sebagai modal yang luar biasa untuk masuk ke abad yang berikutnya, abad kedua. Apa yang sudah disampaikan Pak Muhajir tadi, bentuk konkret diantaranya selain penguatan ideologi juga praksis. Nah, di praksis ini ya Aisyah identik dengan pemberdayaan, pencerahan ya. Kalau kita sebut pendidikan sejak itu usia dini sampai alhamdulillah ada di perguruan tinggi. Dan saat ini bahkan 15 tahun terakhir ini concern ke pemberdayaan ekonomi, concern ke pemberdayaan sosial. Alhamdulillah apa yang dilakukan dirasakan, diterima, disambut oleh masyarakat. Kalau kita bicara yang kaitan dengan persaingan, memang era ke depan itu era persaingan. Tetapi kita berharap
Muhammadiyah, Aisyah yang sudah bersama-sama pemerintah membangun Indonesia ini. Usianya kan lebih tua Aisyah ya Mbak ya, dibanding Indonesia ya. 100 tahun. 100 tahun. Dan Aisyah ini kan sudah, Aisyah Muhammadiyah ini kan sering saya katakan sudah berdialektika dengan bangsa Indonesia. Jadi menjadi kekuatan yang luar biasa. Artinya ada peranan penting perempuan dalam Aisyah dan juga berkontribusi kepada Muhammadiyah tentu. Tapi kemarin Bu, waktu pemilihan 39 orang di sidang Tanwir tidak ada perempuan sama sekali. Sempat kecewa ya Bu Aisyah? Sebetulnya bukan masalah kecewa atau senang atau apa. Kita pelajari dinamika yang ada di gerakan ini ya, Muhammadiyah yang laki-laki. Kalau Pak Muhajir kan tidak pernah kepengen masuk Aisyah, memang bukan begitu prosesnya ya. Tetapi begini, mungkin kita semua melihat atau Muhammadiyah mengakui kiprah Aisyah yang luar biasa, sehingga memprioritaskan laki-laki untuk semuanya ada lebih menguatkan Muhammadiyah. Tetapi yang lebih substansial, sebelum ada regulasi masuknya perempuan di Muhammadiyah, itu malah ada di Muktamar Malang. Di Malang ya Pak ya? Ada 2 nama Ibu Hamamah dan Ibu Baroroh Barit menjadi satu di antara 39 calon. Itu belum ada regulasi apa-apa ya. Tetapi pada saat sekarang sudah dibuka pintunya, dipersilahkan perempuan menjadi calon pimpinan Muhammadiyah, malah tidak ada. Ya ini mari kita pelajari bersama-sama. Ini 5 tahun lagi berharap semoga ada perempuan ya Bu ya? Ya dimanapun harus ada perempuan lah, supaya perspektifnya lengkap gitu ya. Karena kalau misalnya ada perempuan di dalam struktur Muhammadiyah, tentunya akan berbeda dibanding kalau tidak ada. Itu tadi capaian-capaian di Muhammadiyah, juga di Aisyah khususnya. Kita nanti akan membahas bagaimana tantangan yang dihadapi Muhammadiyah jelang atau setelah nanti Muktamar 47 ini berakhir. Usai jeda tetaplah bersama kami, tetap di Kompas TV.